Oke teman-teman, kembali lagi kita ngobrol tentang saham ya. Jadi kita sambil melihat-lihat market hari ini karena kemarin crash dalam sekali ya. Saya ingin ngobrol tentang sikap apa yang harus kita ambil ketika market crash seperti sekarang ini ya. Nah, ini juga sudah turun 0,6% teman ya. Jadi ini kalau teman-teman trading ya tidak ada urusan dengan market crash seperti ini ya. Kita hanya fokus ke saham dengan volatilitas yang tinggi ya. Jadi tidak ada soal karena kita trading itu begitu dia turun kita langsung cut ya. Jadi saya menyarankan teman-teman disiplin untuk mengamankan asetnya ya. Jadi kemarin banyak yang DM saya teman-teman ya, gimana pendapat saya tentang market yang crash ini ya. Kemudian ada juga yang bertanya, Pak, gimana ini saham batu baranya ya, karena kemarin-kemarin kita sering sekali bahas saham batu bara ya. Saya banyak juga merekomendasikan saham batu bara ya, karena memang lagi hype, kemudian permintaan batu bara segala macam bla bla bla, positif semuanya. Nah, tiba-tiba kemarin atau beberapa hari kemarin dia turun drastis ya. Yang pertama yang turun itu bukan hanya saham batu bara teman ya, yang perlu teman-teman pahami juga bank-bank besar. Kalau teman bisa atau mau melihat, misalkan BBCA ini kemarin dia turun 1,2%, sebelumnya 2,34% ya. Kemudian BMRI, bank-bank besar semua ya, 4 bank besar kita lihat. Kemarin turun juga di mana dia? Nah, ini turun 2% ya, turun 2%. Kemudian BBRI turun 1%, kemudian BBNI turun 0,8% ya. Jadi ini adalah indikasi ya bahwa yang kalau 4 bank besar itu turun berarti banyak investor besar yang keluar dari pasar ya, banyak investor besar. Kemudian pertanyaannya, siapa sih yang keluar itu? Nah, teman-teman, kalau teman lihat di sini yang keluar itu rata-rata investor asing, teman-teman ya, investor asing. Kenapa? Saya juga sudah lihat ini berita bahwa suku bunga AS itu menaikkan kembali suku bunganya sebesar 0,75% ya. Dan ini adalah kenaikan tertinggi semenjak 2008 ya. Jadi tentu saja ini sangat menarik buat para big fund itu mencari investasi yang lebih aman ya, dengan meletakkan uangnya di bank. Kemudian mereka mendapatkan 3,75 sampai 4% bunga acuan setiap tahunnya. Jadi itu salah satu penyebabnya. Kemudian tentu saja ya mungkin saja ada juga pengaruh dengan rumor-rumor resesi yang sudah teman-teman dengar selama ini. Oke, terlepas dari itu, saya ingin menekankan atau ingin memberi pemahaman buat teman-teman, bedakan dulu ya perilaku pasar dengan kinerja perusahaan ya. Kita masuk ke pembahasannya. Apa itu perilaku pasar? Perilaku pasar itu ya keluar masuknya para investor ini teman ya. Mereka menarik uangnya di saham, kemudian mereka masuk ke bank misalnya, itu adalah perilaku pasar ya. Kemudian kinerja perusahaan itu tidak ada bedanya, tidak ada hubungannya dengan perilaku pasar teman-teman. Teman-teman beli dan jual saham itu tidak ada pengaruhnya ke kinerja sebuah perusahaan. Katakanlah perusahaan batubara misalnya, mereka tetap beroperasi seperti biasa, mereka tetap produksi seperti biasa, mereka tetap menjual barangnya seperti biasa. Jadi tidak ada hubungannya dengan kenaikan dan penurunan saham di pasar ya. Jadi bedakan itu. Jadi ya dengan pemahaman seperti itu teman-teman, artinya ketika pasar market crash seperti ini, pastikan teman-teman itu berada di perusahaan yang tepat ya, di perusahaan yang bagus, perusahaan yang selalu bagi dividen,
perusahaan yang mempunyai laba selalu meningkat, perusahaan yang mempunyai ekuitas selalu bertumbuh, teman-teman aman di situ ya. Kemudian ketika dia crash atau ketika dia turun, teman-teman serok harusnya ya. Teman-teman serok, jangan takut, jangan malah teman-teman bingung, karena ketika crash itu kesempatan buat teman-teman membeli Mercy di harga kijang seperti istilahnya Pak Lo Keng Hong ya. Jadi investor itu memang menunggu, malah si Warren Buffett itu mengatakan bahwa market crash itu adalah hujan emas katanya ya, hujan emas. Jadi sediakan ember yang besar untuk menampung emas-emas itu. Jadi seperti itu, tidak perlu teman-teman khawatir, kecuali teman-teman nyangkut di saham gorengan ya. Teman-teman invest di saham gorengan nyangkut, ya itu sangat berisiko sekali tentunya ya. Tapi kalau teman nyangkut misalkan di Adaro misalkan ya, di apalagi di perusahaan-perusahaan di perbankan seperti BMRI misalnya, tidak ada yang teman-teman perlu khawatirkan ya, karena teman-teman tetap saja akan mendapatkan dividen ya. Nah, disinilah pentingnya kita memilih saham dengan dividen yang tinggi. Jadi harga saham itu akan kembali ke fundamentalnya ya. Teman-teman tidak perlu khawatir juga, karena ini sudah lumrah terjadi. Kalau teman-teman lihat ISG ini ya, dia selalu memang fluktuatif. Di 2006 harganya 1.300, kemudian naik ke 2.700 ya. 2008 kemudian dia crash ke 1000-an teman, 1.300, kemudian dia naik terus stabil. Kemudian di tahun 2013 dia turun lagi, ada crash lagi, kemudian naik, kemudian crash lagi. Terakhir kemarin yang dalam itu di 2020 ya, saat pandemi, kemudian dia stabil lagi ya, stabil lagi, naik lagi. Sekarang dia terkoreksi lagi. Nah, seperti itu seterusnya. Jadi tidak ada yang perlu teman-teman takutkan, karena memang sejarahnya atau historinya seperti itu, teman ya. Tidak ada market itu yang selalu naik ya, tidak ada yang terus-terusan turun ya. Kalau kita lihat ya, Warren Buffett itu dia sudah melewati beberapa kondisi, bahkan Perang Dunia Kedua sudah dia lewati teman-teman ya. Dia tetap bertahan. Itulah sebabnya dia mengatakan saat market crash itu adalah hujan emas, karena memang berdasarkan pengalamannya Warren Buffett memanfaatkan kondisi pasar yang crash itu. Dia malah menunggu pasar market crash itu, kemudian dia beli lebih banyak lagi. Jadi istilahnya sediakan ember yang besar untuk menampung emas, seperti yang dia bilang ya. Kemudian buat teman-teman yang masih punya cash ya, seharusnya buat teman-teman investor ya, ini khusus untuk investor. Kalau teman-teman punya cash, teman-teman serok lagi teman ya, serok ya. Nah, ini bisa dilihat di sini mulai hijau semua lagi ya marketnya. Jadi kalau teman-teman serok, tentu saja ini sudah sedikit mengurangi minusnya dan mendapatkan harga yang lebih rendah lagi ya. Tapi kalau tidak ada cash ya, teman-teman tunggu saja ya. Tidak perlu teman-teman takut, tidak perlu cemas, karena memang perusahaannya tidak ada masalah ya. Perusahaan yang teman-teman beli tidak ada masalah selagi perusahaan itu tepat ya, selagi perusahaannya bagi dividen. Yang masalah itu justru kalau teman-teman masuk di saham gorengan. Itulah sebabnya saya menyarankan teman-teman untuk beli saham-saham dengan fundamental yang bagus, ekuitas bertumbuh terus, laba bertumbuh, dividennya jelas dan besar ya. Dan saya sudah membahasnya di fitur gabung atau fitur langganan. Teman-teman bisa bergabung saja di situ. Kenapa di fitur langganan? Karena saya tidak mau mencampur adukan investor dengan trader, teman ya. Jangan nanti teman-teman salah pasang. Itu saham untuk invest, teman-teman malah trading di situ ya, berharap kenaikannya 10-20% sehari. Itu tidak mungkin. Bukan tidak mungkin, itu sangat jarang terjadi ya. Jadi kalau untuk trading, memang teman-teman masuk di saham yang volatil ya, tanpa melihat fundamental sama sekali. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, nanti komentar di bawah ya, kalau ada yang mau ditanyakan, nanti kita bahas atau kita diskusikan bersama.
supaya teman-teman tidak terlalu galau atau takut dengan kondisi pasar seperti ini. Oke, selamat trading ya, atau selamat berdagang buat teman-teman para trader, dan happy cuan buat teman-teman semua.